Oke teman-teman, maaf tadi ternyata di luar hujan. Jadi kita pindah ke dalam. Ada back sound suara petir ya? Iya. Selanjutnya Om ya, dari Ngintip boleh nggak sih? dari aku Aiman. Oke. Aiman yang Kompas TV itu bukan? Bukan. Oh bukan ya? Aiman temanku. Oh. Top speed Om Ridwan berapa dan pakai mobil apa? Waduh. Nggak pernah merhatiin nih. Kayaknya top speed paling kenceng McLaren dulu di sirkuit Sentul ya kalau nggak salah ya. 720S. Bukan. 720 ya? Ya lupa lah. Pokoknya 200-an, 260-an kali ya. Di Sentul apa di Bridgestone lupa. Nggak pernah merhatiin top speed sih. Karena emang kalau nyobain mobil tuh saya lebih ke feel-nya sih. Bukan ke seberapa mentok kecepatannya. Berapa enak mobilnya gitu. Kita pakai buat belok. Kita pakai buat kayak soalnya saya tuh kalau ngebut lebih seneng ke akselerasinya dibanding seberapa kenceng itu mobil. Dan kalau di tol pun saya juga jarang ngebut. Tapi saya bawa mobil emang lincah. Maksudnya saya kan nggak suka macet ya, jadi agak belok kanan kiri gitu ya biasa. Cuma nggak digaspol sampai di tol 180 gitu. Itu nggak banget lah kalau buat saya. Merinding juga kalau aku gitu. Nggak merinding sih, karena kan saya kebetulan juga merhatiin ya, maksudnya ikut update ada apa segala macem. Kita tahu limit lah. Ban itu mobil biasa maksimal berapa sih? Ya kan? Terus juga masih dihitung juga kalau kita lebih sering ngebut, kita sering pakai RPM tinggi, kausan itu makin parah, ya enggak? Mobil yang di bawahnya halus sama mobil yang di bawahnya kasar pasti akan lebih cepat rusak kan? Iya. Ya kan? Kita main RPM tinggi sama RPM rendah itu stres mesinnya itu beda gitu. Kecepatan pistonnya bergerak, frictionnya itu juga beda, temperatur segala macam juga beda pasti. Jadi saya tipikal orang yang lebih merawat sih. Dan kita tuh nggak tahu ya, kalau saya belajar tuh kan, kita kan biasanya selalu ada tuh namanya adab ya. Iya. Adab dalam memanah, adab dalam berkuda, adab kepada orang tua. Kalau berkuda tuh ada adabnya sebenarnya. Tapi karena dulu zaman Rasul tuh masih pakai onta, belum Toyota ya, belum ada adab mengemudi itu. Adab mengendarai motor, adanya buku petunjuk kan. Iya. Gitu. Tapi deh coba, kalau udah masuk ke adab itu kan berarti jadi nilai-nilai kesopanan ya. Bagaimana sih berkendara yang sopan, gitu loh. Enak banget kalau di Eropa atau kita di Thailand, nggak usah jauh-jauh, Thailand aja. Nyetir, ada persimpangan ketemu nih. Dengan otomatis mereka masuk satu, kanan kiri, gantian. Iya. Kita kan nggak sodok. Siapa dapat duluan nih? Kalau saya selalu orang tua sih yang ini kan kadang, ayo dong pepet dong nanti dimasukin. Ya udahlah santai aja, kalau mau dia mau masuk gitu kan. Bedanya berapa menit sih gitu. Kalau saya sedangnya di jalan tuh santai aja lah, udahlah. Saya bukan tipikal orang yang cari ribut di tengah jalan gitu loh. Ada orang rese, udahlah kasih aja lah, bodo amat ah. Ada yang pakai wiu-wiu, udah sok jalan salah, jalan. Kita kan pengennya itu tenang. Hati kita tenang, santai. Enggak berbeda sekali kita menyetir ketika emosi gitu ya, sama nyetir kita kayak tenang. Kalau kita nyetir tenang sampai rumah masih bisa happy lagi, ketemu anak apa segala macam, energinya masih ada. Kalau kita emosi di jalan sampai rumah, aduh bawaan capek dah, tidur, bubar. Berapa banyak waktu kita yang hilang? Iya. Karena kita lelah pikirannya, sama waktu kita hilang di jalan, paling hilang di jalan berapa menit, beda 5 menit gitu kan. Lebih lambat nyetirnya, tapi ketika sampai rumah kita masih punya banyak waktu. Bukan waktunya hilang pas sampai rumah tuh udah hilang semua waktu kita, karena kita keburu capek.
gitu. Nanti cepet tua ya. Kita lanjut ya Om ya. Dari M. Rayhan MTTT. Bagaimana rasanya berada di antara Om Fitra sama Om Mobi yang kalau debat itu nggak ada habisnya? Jujur aja rasanya pengen keluar dari mobil sih. Kadang-kadang, duh nih bapak-bapak ngomongin apa sih? Gitu. Ya, kalau perdebatannya seru, senang. Kita bisa ikut nimbruk. Tapi kadang-kadang hal-hal kecil tuh dibahas gitu loh, yang nggak penting terus berantem. Ya kan? Iya terserah dah ya, gue ikut aja dah. Gak apa sih, seru sih. Kadang-kadang lucu juga soalnya. Ada yang bisa bikin ketawa. Lanjut ya Om ya. Dari Andre Yosi _ mobil yang paling keren yang direview sama Om Ridwan Hanif apa? Mobil paling keren? Susah sih, karena banyak yang keren. Betul itu. Iya, banyak. Kalau kita bilang, misalkan kemarin nih, yang Nissan Nismo Zichun keren, ya kan? Keren banget, kan? Tapi waktu di Australia kita nyobain LEV juga keren juga. Aduh, yang mana yang paling keren ya? Gitu. Bingungin malah. Iya, terus M3 Sport Evolution juga keren banget, ya kan? Terus ya Lamborghini juga keren, Ferrari juga keren. Kadang-kadang tuh saking banyak yang udah kita iniin tuh kita jadi susah untuk menentukan mana yang terbaik gitu. Ya nggak sih? Apalagi ini bukan hal yang untuk kita miliki gitu kan. Kadang-kadang milih wallpaper HP itu lebih susah, ya kan? Iya. Aduh, mobil mana yang jadi wallpaper HP gue ya, gitu kan? Sama kayak aku itu. Iya. Tapi kalau pas mau beli malah lebih gampang. Ya udahlah, ada duitnya segini belinya expander aja ya. Lanjut ya Om ya. Kayak aku berarti Om. Kalau dari satu showroom ke satu showroom, ini keren nih, ya beli ini dong. Satu showroom lagi, ini aja nih, jangan yang itu. Iya kan, susah. Bingung malah, keren semua soalnya mobil iya. itu. S660 keren banget. Iya, Iya. mungil tapi. Udah lihat belum sih kemarin? Udah ya. Di YouTube kan. Keren banget kan? Enggak, yang keren. di sini belum ketemu. Lagi di coating di Autonet Care. Nanti kalau udah selesai ya. Mungil tapi keren bentuknya. Keren banget. Dan dipakainya enak banget. Cabriolet ya? Bukan cabriolet sih. Gue nggak begitu suka cabriolet sebenarnya. Cuma kalau S660, S2000 kan nggak ada pilihan lain kan, nggak ada hardtopnya kan. Ya udah, jadi adanya itu. Gitu. Lanjut ya Om ya. Dari nih. Ini pertanyaan aku gabung juga Om karena mirip. Dari @Rio_ASR 25 sama dari Miles_F832. Mobil favorit Om Ridwan tahun ini apa? Sama yang di tahun 90-an. Pertanyaan sulit sekali. Ada apa ya? Yang di tahun ini yang paling saya suka sebenarnya sekarang ini lagi pandemi gini nggak apa ya, berhubungan sama otomotif itu lagi agak jarang yang benar-benar baru ya tahun ini. Apa? Tahun ini yang launching nggak banyak kan ya? MG, Seltos atau apa? Kona Electric. Sebenarnya yang saya suka banget sama desainnya ya. Coba search deh, Nissan Ariya. Nissan Ariya itu bentuknya keren banget sih. Saya suka bentuknya simple. Pas masuk interiornya tuh, ini kayu, kan? Pas di starter dia kayunya ada nyala, ternyata tuh dia tombol-tombol kapasitif. Oh. Lihat loh. Belum sih, tapi itu keren loh pasti. Itu keren banget. Bahkan BMW iX tuh niru. Oh ya, BMW iX. Udah lihat maksudnya itu aku. keduluan sama itu gitu loh. Ya untuk sebuah mobil Nissan yang harganya mungkin nggak semahal BMW atau apa segala macam, itu keren sih. Interiornya terutama ya. Itu sih paling. Apalagi ya? Apalagi sih tahun ini ada mobil apa aja sih? Nggak begitu lumayan sih. Nggak begitu. Fortuner, Innova. Oh enggak. Enggak, maksudnya yang breakthrough gitu. Saya tuh senang sesuatu yang tiba-tiba
revolusioner gitu loh. Tiba-tiba bikin tren baru gitu kan. Tapi nggak Nissan Juke juga gitu. Nissan Juke kan desainnya yang pertama kali kan bener-bener revolusioner tuh. Tapi bentuknya saya nggak suka. Nggak suka. Tapi ada yang orang suka banget, tapi itu selera sih. Cuma artinya saya senang sesuatu yang revolusioner. Tiba-tiba bisa bikin begini, bisa bikin begitu. Menurut saya yang sekarang 2020 ini revolusioner itu Nissan Ariya yang kemarin. Karena tiba-tiba Nissan kan kita tahu kan bentuknya kayak Nissan Leaf, kan bentuknya ya begitu gitu kan. Terus mungkin ada Nissan Leaf yang baru sih bagus sih, sekarang udah nggak kayak yang model pertama. Terus Kona elektrik juga bentuknya begitu ya kan. Iya. Mobil elektrik tuh bentuknya entah kenapa terasa tidak normal. Tapi mau dibilang futuristik juga, apa kira-kira mobil elektrik futuristik yang keren? Tesla mungkin deh. Sebenarnya yang paling keren tuh bukan elektrik sih, hybrid ya. i8 tuh keren banget sih bentuknya. Wah, itu keren, aku suka. i8 keren banget, gitu kan. Harusnya electric car tuh seperti itu. Tiba-tiba keluar BMW iX. Lihat belum? Udah lihat aku. Ya bentuknya kan aneh ya. Ya gitulah Om. Kenapa tuh bentuk mobil listrik harus dibikin seperti kayak i3 gitu loh? Harus dibikin. Tesla aja kan sebenarnya nggak, ya Tesla bagus cuma nggak sebagus itu gitu loh. Nggak ada desain yang revolusioner gitu. Ya so far yang paling dilihat stand out sekarang menurut saya si Ariya itu sih. Pas ngeliat dalam interiornya, detail touchnya, terus juga dia pakai ambient slide di sebelah kanan kirinya, sama di tengah tuh ada kayak ambient slide juga, itu keren sih. Menurut Om Ridwan, masa depan otomotif gimana Om? 90-an belum? Oh 90-an ya? 90-an? Wah makin susah lagi. 90-an saya suka Honda NSX. Pernah dengar. Honda NSX. Pernah dengar. Bukan secara engineeringnya ya. Nah, kalau misalkan kencang-kencangan legendary-nya mungkin lebih ke GTR mungkin. Tapi NSX itu desainnya sih Honda loh, bisa bikin mobil kayak gitu desainnya keren banget, with engine juga. Dan yang ngedevelop itu dibantu sama Ayrton Senna. Itu pembalap yang sangat luar biasa. Ya seneng liatnya. Maksudnya ya kita tahu GTR, kita tahu Mitsubishi punya 3000 GT apa segala macam, tapi pas NSX itu jalan gitu lewat gitu ya, kayak gila nih mobil Ferrari atau apa gitu ya pada zamannya. Sebelahan itu mungkin orang kira itu Ferrari kalau nggak ada Hondanya. Iya, kalau kita nggak tahu mobil mungkin ngeliat, mobil keren banget nih, apa nih? Oh ternyata Honda. NSX tuh desainnya keren banget. Kalau masa depan otomotif menurut Om Ridwan gimana? Masa depan otomotif akan shifting dari ICE ya, internal combustion engine ke elektrik ya. Untuk elektrik sendiri kalau menurut saya nantinya akan benar-benar merevolusionari, bikin perubahan yang sangat signifikan di dunia otomotif. Karena gini, komponen penggerak mobil listrik itu baterai, controller, charger, engine-nya, motor listriknya, itu cuma 200 komponen. Kalau mobil biasa gitu ya, ada mesin, transmisi, ada tangki bensin sampai segala macamnya, itu melibatkan 1.200 komponen. Nah, berapa banyak pabrikan yang akan tutup gitu kan? Karena kan bikin mobil kan nggak cuma itu doang kan? Iya. Transmisinya ngambil dari siapa, filter olinya ngambil dari siapa, businya ngambil dari siapa. Nah itu akan gede sekali impact-nya. Jadi ketika masa depan sudah jadi listrik, akan banyak orang di dunia otomotif yang kehilangan pekerjaan. Terus juga Indonesia akan menjadi negara yang sangat diperebutkan karena kita kaya akan mangan nikel, kan? Lithium aja belum punya, tapi lagi dicari. Kalau nggak salah di Batam itu kita lagi nyari lithium. Tapi nikel, kobalt, mangan itu di Indonesia luar biasa.
kobalt di apa namanya? Sekarang ini kan paling banyak kobalt itu di Afrika. Tapi di Afrika itu bermasalah juga karena child labor kan. Jadi yang banyak pekerja di bawah umur. Kalau misalkan Indonesia benar-benar dieksplorasi dan ini kan oil pasti turun dong. Indonesia akan menjadi negara kayak Arab Saudi gitu deh. Kalau dikelola dengan benar. Jadi kalau ramalan Joyo Boyo katanya Indonesia akan makmur, oh iya akan sangat makmur. Bayangin semua mobil listrik, kenapa Hyundai mau bikin pabrik di sini, ya kan? Mobilnya dan Hyundai langsung bilangnya apa? Kita bikin EV, electric vehicle. Iyalah, nikel kobalt mangannya di Indonesia semua. Ya, Indonesia kan di ekuator, garis khatulistiwa. Kalau kita punya bola ya, kita isi glitter gitu ya, kita putar bolanya, glitternya kan nempel di pinggir-pinggir kan. Nah itulah Indonesia tuh. Mineralnya tuh di Indonesia semua. Dan segarisnya yang kena ekuator. Ya, Indonesia nanti akan lebih kaya dari Arab Saudi kalau mineralnya benar-benar digunakan dengan baik ya. Untuk kepentingan rakyatnya gitu. Jadi masa depan mobil listrik itu salah satu jantungnya tuh ada di Indonesia. Gitu. Di Inggris sudah dibilang 2030 tidak boleh ada penjualan mobil internal combustion engine, nggak boleh ada ICE. 2035 maksimal hybrid. Hybrid masih boleh dijual tapi sampai 2035. Bayang nggak 2030 Indonesia kayak apa kalau udah orang-orang jadi elektrik semua? Perusahaan-perusahaan minyak itu shifting semua loh. Insya Allah makmur lah Indonesia. Makmur kita. Kita langsung lanjut ya Om ya. Dari GG Haisaan. Misalkan limo Hachirokunya dijual kembali sama pemiliknya Om. Apakah Om Ridwan beli lagi mobilnya? Ya enggak lah. Kenapa Om? Ya udahlah. Kan yang tadi di opening bilang katanya yang lalu ikhlaskan saja ya kan? Ya sudah. Jadi nggak mau beli lagi, keren loh mobilnya Om. Nggak perlu lah, kan udah buat competition. Ya kan emang udah diniatin gitu loh. Dan saya lagi bangun mobil ekstraksi lagi. Oh bangun lagi? Lagi bangun lagi, kan emang awalnya beli ya kan, buat dibangun. Ternyata malah dapet challenge buat taksi. Jadinya yang itu ditunda dulu tuh yang Matic ya kan. Kita ngurusin yang ini dulu. Itu gitu. Yang selanjutnya mau mirip konsep sama mirip. Oh beda jauh. Mukanya aja kita ganti muka Thailand kan, kalau ngikutin vlognya. Lanjut ya Om, dari @IR Danas. Saat mereview mobil, pernah ada kendala atau hal-hal yang tidak diinginkan? Oh ya sering lah. Sering, kayak misalkan tadi kita bikin video aja tiba-tiba hujan ya kan? Oh iya. Udah berhenti sekarang. Iya udah berhenti, harusnya kita bisa keluar lagi ya. Iya. Sering. Diusir satpam pernah, ya kan? Terus di PHP juga pernah. Kita janjian di sini mobilnya disiapin, ternyata mobilnya kagak ada. Ya, tapi ya udahlah, udah. Pernah juga mungkin ngerasain? Enggak ya? Oh ya, waktu itu nge-review apa ya? Corolla Cross kalau nggak salah. Lagi syuting, tengah-tengah akinya habis. Ditunda akhirnya, di showroom kan waktu itu. Oh ya udah, nggak apa-apa itu, biasa. Ya besoknya lagi kan balik. Lanjut Om ya. Oke. Dari @homiki TV. Tips-tips jadi reviewer profesional sama cara biar gampang dipinjemin mobil dari ATPM. Oke. Tips-tips. Yang pertama gini. Kesalahan banyak orang yang mulai YouTube. Yang dipikirin adalah toolsnya dulu. Tapi dia nggak mikirin bagaimana cara dia membawakannya gitu. Nah, biasanya orang yang sukses di YouTube itu sebelumnya punya experience. Jadi MC lah, ya kan? Atau emang sering bawa acara di kampus, di sekolah, public speakingnya ada gitu.
kita susah bercita-cita, oh gue mau bikin ini segala macam, tapi kita nggak pernah punya skill public speaking. Itu yang harus kita pelajari. Jadi equipment upgrade, tapi dia lupa mengupgrade dirinya sendiri, gitu. Terus juga kita harus paham juga mobilnya segala macam. Dan yang terakhir adalah planning, direncanakan. Jadi sebelum kita bikin video itu perencanaan itu sangat penting. Tempatnya di mana, membahasnya start apa dulu, sampai selesai itu apa. Nanti ketika kita udah biasa, kita dadakan pun juga segala macam nggak masalah gitu, jadi gampang. Karena udah jadi pattern, udah jadi pola. Gitu. Jadi kalau menurut saya yang pertama itu selain alat, jangan lupa buat upgrade diri kita sendiri. Skill kita ngomong depan kamera segala macam, ketemu orang gimana, itu penting sekali dan itu butuh latihan. Kalau nggak percaya lihat aja video saya di tahun 2013. Seculun apa? Sama Om. Lebih culun dari Hadi kayaknya, jauh banget. Enggak, Culun banget. Om kan lebih profesional juga Om. Itu sekarang ini ya karena udah dari 2013, 2014, 2015 jadi bisa kayak sekarang gitu. Itu sih. Terus apa tadi pertanyaannya? Cara biar gampang dipinjemin. Iya, dipinjemin mobil dari Oke, ATM. yang pertama sebenarnya paling bagus adalah kita punya bendera dulu. Media dulu. Kalau kita declare bahwa kita media, kita emang bikin video mobil apa segala macem, kita suratin dengan surat yang resmi. Gitu. Nanti baru kita bisa dapat pinjaman mobil. Gitu. Jadi kalau udah ada badan hukum segala macam jelas itu lebih enak sih. Nah, nanti kalau misalkan udah kenal segala macam, oke, saya bikin channel sendiri gitu kan. Itu nggak usah pakai bendera misalnya atau Netmax, saya mau pinjam mobil apa, ya tinggal pinjam aja gitu. Tapi tetap ada surat biasanya segala macamnya. Sama Om kalau persiapan mau syuting tuh kayak kalau aku kan mau syutingnya pasti latihan dulu kan sampai. Kalau Om Ridwan itu latihan dulu atau langsung ngomong depan kamera secara spontan gitu Om? Biasanya collect data dulu. Research dulu ya? Iya, research dulu tentang mobil segala macamnya. Dan seringkali mobil yang kita research itu kadang-kadang speknya beda. Seringkali speknya beda. Atau kadang-kadang saya nonton video gitu kan, video review orang lain. Saya cobain sendiri gitu kan. Pas saya kan abis research kita verifikasi dong. Iya. Katanya dia mobil enak. Kok menurut gua nggak enak ya? Nah, ternyata emang orang kan experience beda-beda. Iya betul. Gitu kan. Enaknya tuh dibandingkan dengan apa dulu gitu loh. Misalnya gini, expander, suspensinya nyaman nih. Terus udah bilang, oh nggak nyaman. Iya dia biasa naiknya Mercy gitu kan. Tapi kan kalau dibanding sama Avanza R3 kan yang paling nyaman. Gitu, kurang lebihnya kayak gitu sih. Jadi experience level orang beda-beda. Makanya gue selalu bilang ke anak-anak, kalau kita mau menilai sesuatu yang susah untuk ada angkanya gitu kan. Kalau akselerasi konsumsi BBM kan gampang. Kalau suspensi gimana? Suspensinya nyaman, suspensinya keras, ya kan? Suspensinya stiff, kaku. Gimana caranya? Kita bandingkan dengan mobil yang sekelas. Kita nggak akan bisa membandingkan Maybach, ya kan, dengan Honda Brio gitu, nggak mungkin. Tapi kita bisa bilang mobil mewah gitu ya, kok suspensinya keras banget. Gila ini suspensi keras banget, rasanya kayak naik mobil CGC. Karena ada yang memang. Itu. Jadi experience-nya memang penting sih. Jadi orang itu harus mencoba berbagai macam mobil biar dia bisa tahu feel-nya itu seperti apa. Karena banyak suatu hal yang susah untuk dijelaskan dengan kata-kata gitu. Misalnya kita ngomong, ini mobil ini peredaman kabinnya berisik ya, gitu. Padahal untuk di kelas dia paling kedap tuh. Cuma tetap aja yang namanya kelas segitu ya nggak mungkin kedapnya sama kayak mobilnya 1M. Gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Nih, jadi harus sering-sering aja. Kalau riset tuh biasa pakai script juga nggak? Kalau Fitra kan biasanya juga jarang pakai script. Jarang banget. Jarang pakai script. Jarang pakai script. Saya kebetulan orangnya itu kebiasaan ngafal. Jadi saya baca sedikit gitu ya, saya udah bisa langsung ini. Tapi habis itu udah lupa lagi. Jadi ingetnya pas nge-review itu aja. Misalkan, oke,
Honda S660. Oke, saya baca, cari di Google atau apa gitu. Oh ya, tenaga 64 horsepower. Torsinya sekian. Torsinya udah lupa gue. 90 berapa gue torsinya. Tapi waktu itu ingat gitu. Jarang bikin sesuatu yang dicetak gitu ya. Terus buat dihafalin ngebahasnya apa aja enggak sih. Paling ya udah itu aja yang kita tahu. Langsung lanjut ya Om ya. Soalnya sekarang kalau kita kebanyakan data tuh jadi keblinger. Ya nggak sih? Dulu saya hafal Avanza berapa, Yaris berapa tenaganya. Sekarang udah kebanyakan mobil yang dibahas keblinger. Kadang-kadang suka tukar-kutukar. Even ngomongnya suka salah. Dari ngomong ras lebih jadi ngomong expander. Kan sering kan di video kan? Terus ngomong lagi bahas motor remnya kita injek. Emangnya Vespa jadul ya kan? Terus Om dari Muhammad _Riyad _Ubadah. Kunci keberhasilan dalam sebuah karir apa Kak? Be the best aja sih. Do the best. Iya, jadi yang terbaik aja. Orang yang kalau kita berlomba-lomba mau jadi yang terbaik, apapun itu, ya pasti. Walaupun kita nggak jadi yang terbaik gitu ya, tapi pasti kita akan menjadi yang sangat baik gitu. Kita pengen di sekolah ranking 1 ya kan, kita kejar ranking 1 mati-matian, ya ternyata nggak berhasil. Tapi kan ranking 3 jadinya atau ranking 2, ya kan. Tapi kalau kita gitu-gitu aja ya kan, ya nggak mungkin dapat ranking 2, ranking 3 gitu. Tapi karena kita mencoba menjadi yang terbaik, ya minimal kita sejelek-jeleknya mencoba terbaik, jadi nomor 2, nomor 3, dan itu adalah sesuatu yang bagus juga. Iya. Gitu. Saya selalu bilang, saya bukan orang yang pengen terkenal sebenarnya. Dari dulu lebih seneng apa ya? Kalau di jalan ketemu orang minta foto aja kadang-kadang suka canggung. Nggak enak gitu kan, aduh gimana ya gitu ya. Beda mungkin sama orang, oh pengen banget terkenal, pengen banget ini gitu. Soalnya enak aja gitu ngeliat orang kemana-mana itu bebas gitu. Saya kan kebanyakan naik transportasi umum sebelum pandemi ya kan. Ya kadang-kadang naik umum juga takut jadi inceran atau apa gitu kan. Lebih baik ya jadi orang biasa aja sebenarnya. Tapi ya resiko gitu. Di mana-mana orang yang nomor 1 terbaik itu kan pasti akan terkenal. Tapi lebih enak lagi kalau terkenal cuma di bidangnya aja. Misalkan saya di otomotif nih. Oke, untuk YouTube nomor 1 lah. Tapi saya nggak mau saya juga jadi terkenal di kalangan yang bukan segmennya gitu. Saya kan ini kayaknya game ini banyak nih 10 juta. Rata-rata gamers ini 10 juta nih subscribersnya. Kalau sama gaming deh, kita ikut main game juga, saya nggak mau gitu. Jadi saya pengen cuma ya yang follow saya itu ya bener-bener bukan karena keartisan sayanya, tapi karena emang dia dapat sesuatu dari kontennya gitu. Entah dia merasa dapat ilmu atau terhibur atau gimana. Cuman yang saya selalu bilang, saya pengen menjadi yang terbaik gitu, bukan menjadi terkenal gitu. Ya meskipun untuk menjadi yang terbaik resikonya dalam menjadi terkenal. Terus dari @gue_ki. Om Ridwan, menurut Om apakah perkembangan industri transportasi di Indonesia lambat atau cepat? Biasanya teknologi Indonesia tuh selalu ketinggalan 10 tahun ya. Maksudnya gimana? Selalu ketinggalan 10 tahun sebelumnya gitu. Contoh gini, 2008-2009 tuh orang tuh lagi heboh di luar negeri tuh heboh belanja online pakai Amazon. Best Buy segala macam pusing. Indonesia Tokopedia, Bukalapak segala macam baru heboh tuh dari 2018. Ketinggalan 10 tahun kita. Terus mobil, airbag ya. Itu baru mulai booming itu sekitar 2013-2014an. Tiba-tiba Avanza, Agya pada pakai airbag. Padahal 2004 itu ke Eropa tuh rata-rata mobil udah pada pakai airbag semua gitu. Aneh mobil nggak pakai airbag tuh. Rem ABS juga. Gitu. Rata-rata kita 10 tahun. Termasuk juga mobil listrik.
Tapi mobil listrik sih nggak sampai 10 tahun gitu. Tesla itu pertama kali keluar itu yang model S itu 2012. Nissan Leaf tuh 2013 atau 2014 gitu. Tapi mereka semenjak 2016 atau 2017 itu udah mulai booming banget lah. Di US, di Eropa itu tiap bulan pasti ada aja keluar mobil listrik baru satu. Ya enggak, tiba-tiba kemarin ada apa namanya? Hummer EV. Terus Lucid Air juga baru keluar, ya kan? Saingan Tesla katanya. Yang desain itu mantan engineer-nya Tesla. Terus kemarin tuh baru ada lagi Kona EV tapi yang versi facelift. Indonesia mobil listrik apa? Baru 2 kan? Baru Kona sama Ioniq doang. Jadi kita udah ketinggalan banget. Kalau ke Eropa kita ngelihat inventory mobil listrik misalnya ya, rata-rata semua hampir punya, ya kan? Mobil hybrid, wah banyak banget di jalan. Mobil hybrid itu banyak banget di jalan. RAV4 itu ketika launching ternyata yang paling laku itu adalah RAV4 yang hybrid, gitu ya. Di Indonesia mobil hybrid baru Corolla Cross, ya kan? Iya, betul. Camry, Prius. ya paling Camry lah paling lama lah. 2012 udah ada Camry hybrid, tapi kan jumlahnya nggak sebanyak itu kan. Gitu. Jadi Indonesia memang sangat ketinggalan. Regulasinya pun juga ketinggalan. Mobil hybrid dihitungnya dua mesin kan, deknya double. Padahal di luar malah dapat insentif mobil yang kayak gitu. Listrik kan juga mahal di Indonesia, Om. Ya, tetap aja lebih murah dari bensin lah. Iya. Tetap aja ini gesit ini sekali ngisi full paling nggak nyampe 2.000 perak. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Baterainya itu sekitar 1,4 kWh. Chargernya 450 watt. Kalau dia ngecas 3 jam, ya mungkin sekitar berapa tuh? 1350 watt. Iya. Per kWh kilowatt itu 1464 kalau nggak salah perak rupiah. Ya kalau misalkan dia nggak nyampe 1,5 kali, nggak nyampe 1,5 kilowatt hour ya kan, ya paling nggak nyampe 2.000 sih, 1.800-1.900an bisa buat jalan 50 kilo. Aku juga mau nanya, Om. Kalau listrik kan makanya kan kilowatt per hour kan ya. Kalau mobil bensin itu kan pakainya kilometer per liter. Nah itu bedanya tuh apa ya, Om? Nah, ini yang menarik sebenarnya. Karena apa ya? Mobil dan motor listrik itu mereka tuh teknologinya nggak transparan kalau menurut saya. Bener. Misalnya kan gini, mobil itu kan biasanya tahu nih bore and stroke-nya berapa, rasio transmisinya berapa, kan semuanya dibuka tuh kan, sistemnya electronic fuel injection-nya apa segala macam. Coba motor listrik cari deh di Google, kapasitas baterai gesit, nanti akan keluar banyak website, tapi semuanya rata-rata ngaco. Ada yang bilang 5 kWh, ada yang bilang 2 kWh, ada yang bilang 1,44 kWh, ada yang bilang berapa. Padahal kan gampang. Kita buka baterainya, kita lihat tuh berapa ampere sama berapa volt, dikali aja. Watt kan sama dengan volt kali ampere. Terus power reserve-nya berapa? Motor listriknya berapa? Ini motor listriknya katanya 5.000 watt. 5.000 watt. 5 kW. Gede banget. Biasanya cuma 850, 1200, 500. Terus juga yang tadi power reserve. Baterai itu dia itu akan semakin awet kalau misalkan dia tidak dihabisin sama tidak dipenuhin. Nah, gesit ini katanya ada sekitar 10%. Jadi kalau misalkan habis, dia masih ada 10%. Kalau penuh, dia sebenarnya penuh cuma 90%. Nggak nyampe full. Ya karena menurut studies itu dibilangnya seperti itu. Jadi baterai itu kalau mau awet tuh harus seperti itu. Tidak boleh penuh, tidak boleh habis. Terus kayak misalnya gini, cooling system deh. Gimana cooling
cooling system dari motor atau mobil listrik. Rata-rata tuh nggak dipublish dia cooling systemnya pakai apa gitu. Ya misalnya Ioniq sama Kona. Ya. Itu kelihatannya sama-sama Hyundai, tapi dalamnya beda banget. Iya beda banget itu. Bukan interior sama Iya. eksteriornya ya. Si Kona itu udah pakai cooling system, pakai liquid cooling. Liquid coolingnya pakai radiator disambungin ke AC. Sistemnya sama kayak Tesla. Ioniq ternyata dia nggak pakai loh, nggak pakai liquid cooling, ya kan? Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin baterai itu, dia nggak boleh terlalu panas. Kalau terlalu panas, dia akan cepet tekor, cepet degradasinya cepet. Gitu. Terus kita nggak dikasih tahu tuh, apa namanya? Sering banget deh maksudnya. Kalau udah kita tahu mau motor listrik segala macem, ya power reserve berapa, terus juga chargingnya itu kita cuma dikasih gini, charging berapa watt, berapa ini segala macam gitu. Misalnya gini, ini si Gesits ya, chargernya itu 450 kilowatt, kVA. Nah, sorry, tadi kata aja 450 watt. Tapi yang masuk ke baterai itu kan nggak 450. Ada daya yang keserap sama si ininya, si chargernya sendiri. Itu gue lupa berapa, tapi ada jadi ada output sama inputnya kan. Inputnya 450, outputnya nggak segitu, turun, gitu kan. Jadi banyak sekali lah yang setelah saya coba mendalami mobil listrik gitu ya, saya baru sadar bahwa ternyata Tesla tuh secanggih itu. Kayak dibilang ada mobil-mobil yang sekarang ada nih, pabrikan-pabrikan mobil, untuk kejar Tesla tuh susah banget. Bayangin, Tesla kemarin di Battery Day itu dia bikin baterai sekarang kan per kilowatt itu rata-rata sekitar $150 per kilowatt, satu sel baterai per kilowattnya. Jadi kalau misalkan Tesla model S yang P100 gitu kan, dia kan ada 100 kWh. Berarti dikali aja tuh, kalau 1 kilowattnya 150 kali 100 berapa? 150.000 dong. Ya, kurang lebih segitulah. Dia mau bikin harganya turun jadi di bawah 100 per kilowatt. Misalnya $90 deh, gitu kan. Berarti kalau dia bikin sekitar itu cuma jadinya cost cuttingnya tuh gede banget gitu. Ya itu luar biasa banget gitu. Jadi yang dibikin Tesla ini menurut gue udah apa ya? Udah mentok nih. Karena usernya ya di apa namanya di survei mobil mereka Tesla Model S yang udah jalan dari 2012 8 tahun sampai 2020 udah menempuh 200.000 miles. Degradasi baterainya berapa? Degradasi baterai berkurangnya kapasitasnya. Kalau yang lain tuh kayak Nissan Leaf yang 2013-2014 itu rata-rata kapasitas baterainya tinggal 60% dari kapasitas aslinya. Tesla lebih dari 90%. Sakti nggak tuh? Nah, Sakti lah. sekarang gimana caranya mengejar Tesla gitu kan? Dan Tesla asiknya tuh dia tuh buka tuh patennya. Tinggal pabrikan lain mau pakai atau enggak gitu. Gengsi nggak pakai itunya Tesla kan? Walaupun degradasi. Makanya Lucid Air dia bener-bener itu Tesla banget. Cooling sistemnya caranya Tesla banget. Ini kan baterainya silinder kan, bukan parametrik kan. Terus apa namanya si cooling sistemnya itu dia muterin baterainya gitu. Jadi baterainya itu cooling sistemnya cepet banget. Dan karena dia baterai kecil-kecil, dia ngecasnya juga jadi cepet. Gitu. Kita mau beli sekarang ini, Hadi mau beli mobil listrik. Iya. Pertama kali yang dipikirin apa? Apanya ya? Ngecasnya di mana? Iya, ngetasnya di mana? Nah, sekarang saya tanya. Tadinya saya juga mau beli mobil listrik tuh, tapi sadar diri lah karena rumah masih kontrak kan, dan mobil cuma bisa masuk satu. Kalau cuma ada satu mobil listrik di rumah, bubar lah, ya kan?
Listrik di rumah berapa watt? Aku di rumah 5.500. Berarti masih bisa pakai charger yang 5.000 watt, 5 kilowatt. Tapi pas ngecas pakai charger yang 5.000 mesti matiin semua tuh AC, lampu ya kan. Kalau nggak jepret. Nah, Hyundai Ioniq kemarin tuh dia dapat charger gratis yang 3 kilowatt portable. 3.000 watt. Lah rumah cuma 2.200 watt. Jebret atuh ay. Udah gitu kita pakai charger yang 3.000 watt itu 19 jam ngecasnya. Nah, kan kalau udah habis banget, tapi kita mungkin nggak bakal sampai sehabis itu karena kan range kan gede kan, bisa sampai 200 kilo. Kita sehari mungkin jarang jalan 200 kilo, paling jalan cuma 20-30 kilo nyatanya. Iya betul. Makanya mobil motor listrik itu namanya range anxiety, kecemasan jarak kalau bahasa Indonesianya. Baterai 100% nih, tapi rasanya cemasnya nyampe nggak ya? Oke, saya pakai kemana-mana kan naik gesit ya. Apa namanya, Omobi apa segala macam, emang nyampe Wan bolak-balik nyampe. Udahlah, kenapa sih pada takut banget gitu? Kalau udah biasa baru range anxiety-nya hilang. Kalau masih awal-awal takut, karena saya kan pakai peralatan listrik udah lama kan, skuter listrik apa segala macam, jadi udah biasa gitu. Jadi yang namanya jarak tuh pasti udah bisa kita perkirakan. Kayak saya pernah tuh paling konyol tuh, saya pernah naik motor listrik bukan yang gesit, yang Isigo ke Jakbar. Saya tahu ini nggak bakal cukup, saya bawa baterai. Terus niatin tuh di jalan pulang mau ngecas di Dunkin, ya kan? Bawa baterainya. Udah Dunkin sambil buka laptop kerja ya kan. Ya chargernya ketinggalan. Itu kayak rasa aduh kok bodoh bener ya. Udah niat tuh kan, ngecas lah 2 jam sambil ngerjain ini kan, laporan apa gitu ya. Charger ketinggalan, ya Allah. Akhirnya di jalan teman kan yang punya showroom tuh, Willy KJV kan, KJV Motorsport. Will, mau nitip motor dong, mau pulang naik Gojek. Udah lupa bawa charger ya kan. Udah itu ya pengalaman aja sih. Lanjut ya Om ya. Dari Aulia_S_Z. Keluh dan kesah menjadi reviewer mobil. Sebenarnya kebanyakan blessingsnya sih, kebanyakan nikmatnya dibanding keluh kesahnya. Jadi keluh kesahnya sih nggak seberapa gitu. Dan apa ya, keluh kesah apa ya, ya kalau orang yang nggak pernah nge-review mobil, reviewer HP gitu suruh nge-review mobil, waduh pasti pertama kali ngomongnya apa, gila bro kok lu bisa kuat sih panas-panas begini. Tapi ya, karena kita seneng, karena udah jadi kebiasaan ya kita udah nggak berkeluh kesah lagi gitu. Ya itulah, coba aja siapa gitu wartawan baru gitu suruh nge-review mobil, pasti apa pertama kali, gila men panas banget kok lu bisa pada kuat ya. Kemarin Jimny Challenge si Arif ya kan ikut kita itu, buset deh, panas banget, capek banget ya. Ya emang begitu, kita pada biasa. Oke Om, pesan-pesan untuk kita reviewer pemula. Oke. Pesannya mungkin yang tadi pertama udah gue bilangin, jangan cuma fokus pada peralatan, fokus juga ke diri kita sendiri gitu. Kayak gue telat gitu loh, maksudnya gue gak bisa akses dari dulu, dari zaman SMP, SMA, kuliah, gak bisa akses ke mobil-mobil bagus gitu kan. Tapi ketika gue punya uang segala macam, gue sisihkan sebagian buat belajar. Belajar artinya gue belajar drifting lagi, karena gue nggak pernah drifting gitu kan. Belajar simulator, belajar ya balapan sih belum, tapi belajar di sirkuit segala macem, ngerasain slalom, itu gue pelajarin lagi. Dan memang semuanya nggak harus gue masukin video sih, tapi gue belajar gitu loh. Walaupun telat gitu kan, udah nggak mungkin jadi pembalap dari umur segini kalau kita mulai gitu. Biasanya kan pembalap kan umurnya dari SMA atau enggak anak kecil dari go-kart gitu kan. Gitu. Ya udah telat, tapi ya udah sih. Kita belajar aja gitu loh. Karena gue udah biasa kok, maksudnya
ketika kita masuk ke dunia digital, kita tuh udah declare bahwa kita akan belajar terus. Karena kalau kita nggak belajar terus, merasa udah hebat, ketinggalan terus gitu. Dulu ada Friendster, ya kan? Tiba-tiba berubah jadi Facebook, tiba-tiba ada YouTube, tiba-tiba ada Instagram, ya kan? Tiba-tiba ada Tokopedia apa segala macam. Nanti ada apa lagi nih? Kalau kita emang harus main TikTok, ya TikTokan aja. Kita nggak tahu loh ke depan kayak gimana. Iya betul. Kita ngerasa sekarang hari ini kita udah hebat soal YouTube. Tiba-tiba YouTube ditinggalin orang kan gimana? Apa gunanya subscribers kita gede-gede kalau tiba-tiba orang udah nggak main YouTube, udah nggak nonton YouTube? Apa gunanya followers Instagram gede-gede kalau nanti orang udah nggak main Instagram? Ya kan? Kita harus belajar terus. Itu sih. Dan gue yakin masa depan kita akan bagus. Karena mobil listrik sumbernya nih mineralnya kita semua gitu. Mau nyari di mana deh mereka? Ya enggak? Mau nyari kobalt di Australia nggak sebagus kobalt sini. Gitu. Oke Om Ridwan, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton videoku. Jangan lupa di like, share, komen, subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel Ridwan Hanif Rahmadi dan follow Instagramnya di @ridwanhnr dan Instagramku di m_hadi06. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.